tatkala kita melaksanakan ibadah sholat, tak ada lagi. Tak ada hebatnya kita di hadapan Allah. Semuanya kita rendah di hadapan Allah. Kita sebagai hamba yang tak berdaya. Makanya macam-macam gerakannya. Allah. Ini namanya tak belajar. Tanya guru, macam mana mengangkat takbiratul ihram yang benar. Atau Allah. Ini juga tanya. Ustaz, takbiratul ihram yang sebenarnya yang seperti apa? Ibadah ini bukan berdasarkan pengalaman, tapi berdasarkan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beribadah, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, berdasarkan ilmu, maka Allah akan buka seluas-luasnya pintu surga bagi dirinya. Maka ibadah itu bukan berdasarkan pengalaman pribadi, jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan yang saya muliakan tentunya seluruh para ahli surga, karena yang datang ini pendekar-pendekar agama Islam semua yang siap menjaga marwah umat. Orang yang menjadi pengurus masjid itu sejujurnya adalah orang yang siap mati untuk menjaga marwah umat. Makanya saya katakan tadi, orang yang datang ini semuanya adalah ahli surga, yang insya Allah akan jaga keluarganya dan Allah akan limpahkan rahmat dan barokahnya. Yang saya hormati Ketua BKM Nurul Huda selaku tuan rumah, Al-Ustadz Al-Mukarram M. Siddiq Rasidin. Ya, M. Siddiq Rasidin. Alhamdulillah, tentunya kita mengawali pertemuan silaturahmi kita ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah, karena pada pagi hari ini saya sangat terkejut. Biasanya jamaah itu biasanya yang paling banyak perempuan. Ini kalah perempuan, laki-laki semua. Minta maaf lah Bu ya, hari ini kami pemenangnya. Biasanya ibu-ibu, kalau pengajian ibu-ibu semua. Laki-laki bisa dihitung tangan. Hari ini subhanallah, makanya saya tadi, wah luar biasa lah, saya nggak bisa ngomong apa-apa, yang pasti saya bangga. Saya bermimpi kalau hal semacam ini saja dilakukan hampir seluruh sudut bangsa negeri ini, saya yakin dan hakul yakin negeri ini pasti makmur. Cuman itulah memang bangkit subuh nih ajab kali, memang payah kali ya. Tapi ya semoga embrionya dari desa Sunggal dan Cirem ini yang saya rasa bisa dicontoh. Dan sekarang saya tengok ada YouTube nih Pak ya. Aduh, kita berdoa lah semoga ditengok sama bangsa kita yang lain, sama saudara-saudara kita, sehingga mereka mau mengikuti jejak yang dilakukan oleh saudara-saudara saya yang ada di desa Sunggal dan Cirem ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita berharap bahwa pagi hari ini silaturahmi akbar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal sebenarnya
yang terkadang lupa dipatrikan dalam diri kita. Saya selalu sampaikan kepada jamaah saya, masjid itu tempat silaturahmi umat Islam. Jadi kenapa Allah memberikan waktu sholat sampai 5 yang diwajibkannya? Itu sebenarnya kalau kita pahami, itulah waktu-waktu yang tepat di mana umat Islam berkumpul di masjid bersilaturahmi. Kalau ini saja dijaga dengan baik, luar biasa, insya Allah Islam akan selalu mulia di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan judul kematian yang husnul khatimah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau bicara tentang kematian, pasti kita semua kepengen matinya husnul khatimah. Tak ada orang yang mati itu kepengen su'ul khatimah. Tetapi untuk mencapai status husnul khatimah itu perlu sebuah upaya, perlu ada usaha yang sungguh-sungguh dari diri kita, yakni amal. Jadi untuk sampai kepada keinginan itu, maka kita siapkanlah amal-amal kita. Ada beberapa amal yang menurut saya yang patut kita jaga bersama dalam rangka persiapan untuk menghadapi kematian yang husnul khatimah. Yang pertama, sholat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sholat ini perintah Allah yang tak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Kadang kalau kita pergi ke rumah sakit, kita tengok ada orang terbujur gitu ya, tak sadar tak bisa apa-apa, lalu apakah boleh dia meninggalkan sholat? Tidak bisa. Dalam keadaan apapun, sholat itu wajib hukumnya. Meskipun kita uzur. Karena memang di dalam syariat Islam ini, sholat itu diberikan beberapa tahapan-tahapan sesuai dengan kemampuan. Yang pertama, kalau nggak sanggup berdiri, duduk. Nggak sanggup duduk, tidur. Nggak sanggup tidur ya dengan isyarat. Kalau juga isyarat tak sanggup, apa yang boleh buat? Terakhirnya ke kuburan. Namun jemaah sekalian, tidak ada alasan sholat itu ditinggalkan. Dan sholat adalah merupakan salah satu amal yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di akhir zaman. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan sholat, jemaah sekalian? Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Taha, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat li zikri. Innani anallah. Allah tegas mengatakan zatnya, dirinya. Sesungguhnya aku adalah Allah. Siapa yang memberikan nama? Allah itu dirinya sendiri. Allah itu qiyamuhu binafsih, mukhalafatu lil hawadis. Namanya saja dia sendiri yang memberikannya. Kalau kita, ada yang bisa memberikan namanya sendiri? Nggak ada. Kalau kita lahir pasti kita minta tolong sama orang. Apa nama anak? Kecuali kalau sempat dia lahir, oi namaku si Anu. Wah, kalau itu lari kita. Artinya bahwa Allah perkara namanya saja dia sendiri memberikannya. Innani anallah. Siapa Allah itu? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Aku adalah Tuhan. Tuhannya aku, tidak perlu pengakuan manusia. Tidak perlu dengan ibadah-ibadah kita. Ibadah kita atau tidak kepada Allah, Allah tidak butuh dengan itu. Kita akui Allah sebagai Tuhan atau tidak, Allah juga tidak perlu dengan pengakuan kita. Jangan kita anggap bahwa kita beribadah lalu kita katakan baru Allah itu sebagai Tuhan. Tidak. Allah nggak perlu dengan ibadah kita, jemaah sekalian. Allah juga tidak perlu dengan pengakuan kita.
La ilaha illa ana, Allah yang mengatakan dirinya Tuhan. Maka karena aku Tuhan, kata Allah, fa'budni, ada fa' sababiyah di situ. Karena aku Tuhan, maka oleh karena itu sembahlah aku. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di alam ruh hari ini kita bersyukur. Kita bisa jadi manusia hari ini, kita bersyukur. Kalau dilihat dari sisi medisnya, ketika sperma itu masuk ke rahim perempuan, itu membawa jutaan calon bakal manusia. Jutaan jamaah sekalian. Dipilih. Ternyata kitalah rupa yang terpilih sebagai manusia hari ini. Namun, sebelum kita jadi manusia, di alam ruh Allah menarik janji sama kita. Alastu birabbikum, wahai calon bakal manusia, apakah aku ini Tuhanmu? Lalu kita katakan, qalu bala syahidna, ya kami bersaksi engkau Tuhan kami. Makanya Allah itu Tuhannya fitrah manusia. Allah itu Tuhannya fitrah manusia. Semua manusia yang lahir di muka bumi ini, semua Tuhannya yang pertama kali adalah Allah. Namun setelah dia lahir ke muka bumi ini, macam-macam kelakuannya. Terkotak-kotak pemahamannya. Nah, jamaah sekalian, jadi modal kita jadi manusia apa tuh? Modal kita bukan pakai duit, Pak. Nggak ada kita pakai fulus. Kita jadi manusia hari ini, ingat, garis bawahi, ini penting. Kita jadi manusia hari ini karena janji kita kepada Allah yang kita katakan, engkau adalah Tuhanku. Itu modal kita, Bapak sekalian. Ya. Nah, hari ini coba tanya pada diri kita. Sudah sampai sejauh mana kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita? Makanya dikatakan oleh Allah tadi, la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Apa kalimat sembah itu artinya? Sembah itu berarti mengakui. Maka beribadahlah kepada aku. Apa arti beribadah itu? Tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh dengan segala perintah Allah. Maka kalau kita tengok kisah-kisah para nabi di Al-Quran, mereka rela mengorbankan segala-galanya hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Hanya untuk menyatakan pengakuan bahwa Allah sebagai Tuhan, mereka rela mengorbankan segala-galanya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka solat ini adalah media pengakuan. Tidak ada media lain yang bisa digunakan untuk mengakui Allah sebagai Tuhan secara resmi. Secara resmi, solatlah medianya untuk mengakui Allah sebagai Tuhan. Puasa, Ustaz, bukan. Puasa itu bukan menyatakan sembahan kepada Allah. Puasa itu ujian untuk kita untuk melaksanakan perintah Allah, tapi bukan pernyataan kebesaran Allah. Begitu juga zakat. Kalau kita tengok pada keyakinan-keyakinan pada pihak lain, cara mereka untuk menyatakan pengakuan kepada Tuhannya macam-macam. Ada yang begini-gini, ya kan? Kalau Bapak ke Sunggal, Bapak tengok gini-gini. Kadang lewat pun tak peduli dia. Ya, lewat kita tak peduli, tetap dia begini. Itu untuk apa? Untuk mengakui tentang ketuhanannya. Kita punya gerakan yang indah, yang cantik, dan bahkan diakui oleh musuh Allah bahwa sholat itu adalah olahraga, kesehatan. Itu pun kita tak yakin juga. Sholatlah sebagai media kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita secara resmi. Jadi kalau begitu, kalau orang tak sholat, maka dia tidak pernah mengakui Allah sebagai Tuhannya secara resmi.
Jadi kalau orang tak sholat itu berarti dia tidak pernah mengakui Allah secara resmi sebagai Tuhannya. Karena yang resmi, pernyataan resmi itu hanya melalui sholat. Maka oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka sholat itu penting. Sholat itu perlu dijaga dalam rangka persiapan kita untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Macam mana kita mau mati keadaan husnul khatimah? Kita sendiri pun tak pernah mengakui Allah sebagai Tuhan kita secara resmi. Allahu Akbar. Makanya takbiratul ihram itu begini modelnya. Jangan macam-macam. Kalau Bapak Ibu sekalian mau melihat bagaimana tuntunan sholat yang menurut saya literatur yang bagus itu ada di buku Sirros Salikin karangan Imam Al-Ghazali. Di situ Imam Al-Ghazali memaparkan bagaimana sholat itu yang bagus. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar. Kenapa harus begini? Kenapa enggak begini? Allah, ada enggak gini? Kenapa enggak begini? Atau kenapa enggak begini-gini? Allah. Atau kenapa enggak begini-gini? Tapi kenapa harus begini? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Takbiratul ihram. Takabbara yatakabbiru takbiratan. Takabbara artinya membesarkan. Kabbara yukabbiru takbiratan. Kabbara yukabbiru takbiratan. Artinya membesarkan. Dengan wazn fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Jadi artinya takbiratul ihram itu membesarkan Allah sebagai Tuhan kita. Ihram menghormati Allah, memuliakan Allah sebagai Tuhan kita. Maka gerakannya harus seperti ini. Allahu Akbar. Ini mengisyaratkan kepasrahan. Ketika kita berhadapan dengan Allah, tatkala kita melaksanakan ibadah sholat, tak ada lagi. Tak ada hebatnya kita di hadapan Allah. Semuanya kita rendah di hadapan Allah. Kita sebagai hamba yang tak berdaya. Makanya macam-macam gerakannya. Allah. Ini namanya tak belajar. Tanya guru. Macam mana mengangkat takbiratul ihram yang benar. Atau Allah. Ini juga tanya guru. Ustaz, takbiratul ihram yang sebenarnya yang seperti apa? Ibadah ini bukan berdasarkan pengalaman. Tapi berdasarkan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beribadah, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, berdasarkan ilmu, maka Allah akan buka seluas-luasnya pintu surga bagi dirinya. Maka ibadah itu bukan berdasarkan pengalaman pribadi jamaah sekalian, berdasarkan ilmu. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, tanya guru yang paham bagaimana sebenarnya sholat itu. Jangan ikuti selera diri sendiri. Jangan ikuti pengalaman rohani batin. Perasaanku yang begini enak Ustaz. Tidak bisa. Itu buat hancur itu. Itu makanya banyak orang rajin sholatnya tetapi fahsya wal munkar tak jalan. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama itu, kenapa kita harus sholat? Karena sholat itu adalah tauhid. Karena sholat itu adalah media resmi untuk kita menyatakan Allah sebagai Tuhan kita. Lalu kedua, kenapa kita harus sholat jemaah sekalian? Sholat itu kontrol. Sebagai kontrol kehidupan kita. Jadi kalau kita tak sholat macam motor tak punya rem, belum. Itu gasak mana kerja itu. Kejap-kejap kafe sana, kejap-kejap kafe sini, kejap-kejap disco sana, kejap-kejap karaoke sana, ya kan? Kejap-kejap kumpul sana, yang tak tentu-tentu. Belum remnya. Karena tak punya rem. Ustaz kalau agak macet gini-gini Ustaz, ngerem tapi agak los-los sedikit. Berarti sholatnya mungkin 5 waktu jadi 1 waktu baru dikerjakannya. Kalau 1 waktu gitulah. Ibarat motor rem itu agak memang rem tapi kurang pakem dia.
Karena cuma satu waktu yang dikerjakan. Tapi kalau 5 waktu tuh, itu yang 5 waktu tuh. Pakem macet rem itu. Karena sholat itu as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu sebagai alat kontrol, jamaah sekalian. Kalau dia jaga sholatnya, hakul yakin, meninggalnya pasti husnul khatimah. Tapi kalau sholatnya belum, itulah dia agak ya memang sikit-sikit dapatlah husnul khatimahnya. Tidak setelah kali sikit-sikit. Karena remnya belum. Ya, Ustaz sholat. Tapi dikerjanya kok juga bohong. Nah, mungkin karena tadi tidak sempurna sholatnya. Tiap 5 waktu. Cuma 1 waktu mungkin. Ya. Jadi jamaah sekalian, sholat itu disyariatkan Allah itu untuk sebagai kontrol kehidupan kita. Insya Allah kalau orang menjaga sholat 5 waktu, insya Allah, ya, dia akan dijauhi oleh Allah dari perbuatan maksiat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, lalu kenapa sholat itu menjadi penting, jamaah sekalian? Sholat itu adalah sunnah. Apa sunnah itu? Penghubung, komunikasi, cakap-cakapnya hamba dengan Tuhannya. Jadi kalau orang sholat itu, dia bercakap-cakap dia dengan Allah sebagai Tuhan. Allahu Akbar, intinya kan dia bercerita, disampaikannya kepada Allah. Jadi macam mana Allah mau dekat dengan dirinya? Orang dia sendiri pun tak mau mendekatkan dirinya kepada Allah, tak pernah bercakap. Kayak saya lah sama Ustaz Siddiq, baru kenal. Kan kurang dekat, nanti saya dekatilah terus. Karena saya juga ada perlunya kan gitu. Ya Ustaz Siddiq ya. Jadi kalau nggak sering-sering cakap-cakap macam mana? Nah, Allah siapkan sholat itu untuk kita bercakap, bercerita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah itu menunggu kita. Allah itu apa? Bangga. Allah itu senang ketika hambanya meminta. Allah tuh sangat senang. Dia nilai Allah itu senang betul dia. Kalau ada umatnya, hambanya minta. Makanya kalau ada umatnya tak minta, wah, bodoh kali kita ini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta kepadaku. Allah gunakan kata kerja perintah, fil amri wasta'in. Mintalah kepadaku, kata Allah. Bagaimana medianya? Sholat. Sholat itu salah satu media di mana doa kita diijabah oleh Allah. Karena memang kedudukan sholat itu ada sebagai silah, penghubung, cakap-cakapnya kita kepada Allah, komunikasi kita kepada Allah. Ada sholat duha, kalau mau minta rezeki, rajin-rajin sholat duha. Coba nanti jamaah tes. Ini subuh udah patennya kan. Sholat duha coba dites. 1 minggu saja, rutin dikerjakan. Nggak usah banyak-banyak. Ini sholat duha berapa rakaat? 8 saya Ustaz. Tapi perayaan sebulan sekali Ustaz. Sama aja lah. 2 rakaat saja, tapi rutin. Terus 2 rakaat. Tiap hari. Insya Allah, Allah akan bukakan kemurahan rezeki untuk kita. Yakin. Ya, yakin. Ada namanya sholat istikharah. Banyak sekali. Sholat sunnah yang disiapkan oleh Allah sebagai media komunikasi kita dengan Allah sebagai Tuhan kita. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, ayo kita budayakan sholat, ya, sholat sunnah yang sifatnya permohonan kepada Allah. Ada persoalan pening kepala, sholat tahajud obatnya. Dulu kita tak pernah dengar ulama-ulama itu sakit stroke, tak ada. Kalau sekarang kejap-kejap stroke, kejap-kejap kolesterol. Dulu tak ada. Coba Ustaz tengok. Saya panggil Ustaz aja semua ya, karena memang ini pendekar-pendekar umat semua. Saya panggil Ustaz aja. Kalau Ustaz tengok, wah luar biasa. Dulu nggak ada. Rumah sakit tak pernah kita dengar Ustaz Sianu masuk rumah sakit.
Jarang betul kita. Kalau ini ngikut bejudi kalian semua. Ya, apa sebab? Tahajud itu jamaah sekalian. Memang beratlah memang. Waduh, saya pun sengal juga ngerjakannya. Berat memang. Tapi kalau itu diamalkan, insya Allah, yakinlah. Yang tua, insya Allah makin muda. Apa sebab? Karena dia bercerita kepada Allah. Menangis, meneteskan air mata. Berkeluh kesah kepada Allah. Tahajud itulah medianya, jamaah sekalian. Ada problem bercerita kepada Allah. Kalau kira-kira takut kali nanti basah pakaian, siapkan ember samping sambil leplaskan, ya. Tahajud itu medianya. Pas. Karena di tahajud itu sekian persen persoalan kita itu insya Allah akan berkurang ketika kita bercerita sama Allah. Ini kenapa kita penyakit itu terbenam? Karena kita salah tempat untuk bercerita. Ya, salah tempat. Yang kita ajak cerita, ya udah susah juga orangnya, ya makin susah lah. Pening kepalanya juga kan. Jadi kalau cerita, ya sama orang yang tak susah siapa? Ya Allah. Allah itu zat yang tidak pernah susah. Jadi jangan cerita dengan manusia. Kalau manusia itu ada susahnya. Kalau Allah tak pernah susah. Jadi ya cerita sama, kan disuruh Allah. Wasta'in. Disuruh Allah itu. Pening kepala, beban pikiran, ayo cerita. Didengarkan Allah cerita kita. Apalagi kalau sampai kita menangis, insya Allah ringan. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi pertama itu sholat. Menjadi penting kita jaga dalam rangka persiapan kita menghadapi kematian yang husnul khatimah. Lalu yang kedua, ada 5, ya kayaknya tak bisa selesai. Kita 2 saja kita bahas pada pagi hari ini, nanti lain waktu kita lanjutkan lagi. Yang kedua tentang doa. Kata Rasulullah bersabda dalam hadisnya, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Bapak-bapak sekalian, jamaah, para asatid, majlis subuh yang dimuliakan Allah. Kita ini tidak ada senjata yang paling ampuh. Senjata yang paling ampuh adalah doa. Kalau kita kepengen matinya kita dalam keadaan husnul khatimah, maka kita harus senantiasa berharap doa dari orang lain. Hidup kita ini jamaah, baiknya kita tak terlepas daripada doa orang, buruknya kita juga tak terlepas dari doa orang lain. Jangan kita anggap baiknya kita itu hanya kita saja bisa, tidak. Tetap kita bergantung dengan doa orang lain. Maka oleh karena itu Rasulullah bersabda dalam hadisnya, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Kenapa kita harus bermanfaat orang lain? Pada hakikatnya adalah kita berharap doa dari orang itu untuk diri kita. Kalau sempatlah dia asik tiap hari menzolimi orang aja kerjanya, menyakiti orang aja kerjanya. Misalnya kereta, satu bersumpah, tak mau mampus lah dia. Satu, datang, tahun. Sumpah-sumpah orang itu akhirnya akan menghantarkan dia matinya dalam keadaan tidak husnul khatimah, husnul khatimah. Tapi kalau kayak ustadz-ustadz, kayak bapak-bapak sekalian, kalau sempat ratusan jemaah berdoa, ya Allah ya Tuhan, sehatkanlah ustadz ya Allah, jagakanlah dirinya. Wow, kalau itu saja yang kita dapat tiap hari, mana mungkin kita mati su'ul khatimah? Pasti husnul khatimah. Ada rupanya ustadz mati su'ul khatimah? Mana ada? Kenapa bisa gitu ustadz? Karena doa orang lain. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu. Celakalah kalian, kata Allah, dimanapun kalian berada, kecuali kalian berpegang pada 2 hal.
Yang pertama menjaga hubungan dengan Allah, yang kedua menjaga hubungan dengan manusia. Jadi dimensi manusia itu, muamalah dengan manusia itu adalah bagian terpenting yang juga harus kita jaga. Kenapa itu harus kita lakukan? Dalam rangka untuk mendapatkan doa dari orang-orang tersebut. Insya Allah dengan setiasa kita berbuat baik, maka doa yang baik juga akan menghantar kita. Itu satu. Yang kedua, kita juga mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah supaya matinya kita husnul khotimah. Mati seperti apa yang kita mau? Minta sama Allah. Ya Allah, kalaupun aku kau panggil ya Allah, biarkanlah aku kau panggil dalam keadaan sholat ya Allah. Biarkanlah aku kau panggil dalam keadaan sujud ya Allah. Minta sama Allah. Karena yang punya kuasa itu Allah. Ini kita kan tak pernah minta. Mana pernah kita minta? Kita minta acara kita mati, kita tak pernah minta. Pokoknya matilah sudah. Pokoknya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal sebenarnya harus kita minta. Kita ini mau mati keadaan seperti apa? Lagi ngajarkah? Lagi berusahakah? Minta sama Allah. Biar Allah tentukan. Karena yang memutuskan itu semuanya adalah Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, lalu yang tiganya membaca Al-Quran, bersedekah dan berzikir. Insya Allah ketika nanti pada waktu kita bertemu kembali, nanti saya akan jelaskan. Pada kesempatan ini, dua hal yang penting yang wajib kita jaga dalam rangka persiapan kita menghadapi kematian yang husnul khatimah. Yang pertama jaga sholat, yang kedua doa. Demikianlah jemaah sekalian, sebagaimana yang dikatakan oleh sebenarnya saya dap-dap jantung saya sebenarnya ini. Segmen tanya jawab ini ini yang datang ini guru-guru semua. Tapi saya mau tahu yang bertanya berat-berat ya, yang ringan-ringan saja. Saya rasa sesuai dengan apa yang dikata MC tadi, ada tanya jawab. Ya, saya berharap, saya berdoa jangan sampai yang berat-berat ditanyakan. Ya, saya persilakan.